Ibu sekalian, kurang semangat. Selamat pagi. Terima kasih. Saya ingin tahu yang paling jauh dari mana? Paling jauh. Ada yang dari Jakarta. Bapak di sini Pak. Purwakarta. Purwakarta. Dengan Bapak. Ada yang dari Bali, Banyuwangi, nggak ada. Terus apa lagi yang paling jauh dari Purwakarta? Ada Sulawesi, Solo dan Sulawesi. Ya. Ada Pak, saya Pak, dari luar pulau, Madura. Nah, ini dari luar pulau. Ini baru. Baik. Perkenalkan, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Yuda Raji dan saya di sini diamanai untuk menyampaikan industri farmasi kemarin penting peran dari perspektif obat rasional ya, yaitu herbal, kemudian obat maupun nutrisi. Jadi ini secara holistik itu menyeluruh. Artinya holistik itu menyeluruh yang sehat dan jadi di dalam tubuh kita itu tidak hanya apa? Ada yang tahu? Di dalam tubuh kita itu dari ujung kaki sampai ujung. Nah, salah ya ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kayaknya apa ya? Ngantuk semua ini atau tegang ya? Sampai kiri aja ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada apa ya? Ada makhluk hidupnya. Ya, yang menggerakkan nutrisi kita, ya juga ada makhluk hidupnya. Namanya flora fauna. Nah, jadi secara holistik, ya secara holistik itu menyeluruh ada nutrisi, obat, herbal, mikrobiota. Nah, inilah jadi ibarat gedung ini, ya ibarat gedung. Nah, kalau ada batu bata, ya ada semen, kemudian kira-kira bisa berdiri tanpa adanya pekerja? Ya, tidak bisa. Kemudian pekerja itu bisa nggak bangun tanpa makan? Nggak bisa. Tanpa minum juga nggak bisa. Nah, oleh karena itu pekerja pun itu tidak bisa bekerja tanpa ada apa? Masukan ya untuk keluarga, betul ya. Jadi ini menyeluruh. Nah, sama halnya ketika kita meminum obat atau herbal atau penggunaan produk kosmetik, ada yang lepas dari antibiotik di sini. Ada yang tidak pernah sama sekali menggunakan antibiotik. Berapa tahun yang tidak pernah pakai antibiotik? Ada yang dari tenaga kesehatan, ada yang dari mana? Saya bidan Sidoarjo. Ada yang dari perawat, ada yang lepas dari antibiotik. Saya pengen tahu. Seruan kan ini masa nggak pernah lepas dari antibiotik? Ustaz, maksud gini, lepas dari antibiotik. Nah, lepas dari antibiotik, alhamdulillah. Ibu lepas apa betul? Sudah lepas. Nah, saya juga alhamdulillah sudah lepas. Ya, alhamdulillah saya sudah lepas antibiotik sejak tahun 2019. Nah, gara-gara beliau itu mengenalkan apa herbal ya dan mikrobiom, Ustaz Najib itu guru saya di belakang itu ya, luar biasa. Saya tahun 2019 sudah lepas dari antibiotik. Saya awalnya tidak percaya ya. Kemudian saya setiap tahun itu menghitung ketika saya minum antibiotik, kemudian sakit saya itu jumlahnya berapa? Betul atau betul? Contoh ya, dalam 1 tahun ada yang pernah menghitung. Dalam 1 tahun saya minum antibiotik sekali, sakitnya pasti
Akhirnya setiap bulan saja. Lalu sama betul. Pernah. Nah ini ya, berbekal rutin. Nah itu merupakan salah satu untuk membuat toksik yang ada di dalam tubuh. Ya, itu. Saya awalnya tidak percaya, ya. Saya berikan ya, saya dulu minum antibiotik 1 bulan, besok lagi sakit lagi harus diminum lagi. Alhamdulillah kita kembali ke alam dan kita manfaatkan holistik kita, ya, dan mindset kita dirubah, ya. Jadi kalau kita mindsetnya kita rubah, kita back to nature, alam, ya, bisa pakai bekam, ya, bisa pakai massage, ya, bisa pakai apa tadi? Akupuntur, ya. Akupuntur itu untuk apa? Untuk melancarkan aliran darah dan jinnya, ya. Percaya nggak percaya? Ya. Dokter sekarang ya juga belajar ke arah sana, ya. Apalagi yang ahli herbal, baik ya, ada herbal ini Ustaz Marzuki, ada herbal panas ya, ada herbal ini. Nah itu sekarang dipelajari sampai sini, ya. Kemudian ending adalah mengkreat sebuah produk, ya. Jadi kita bersyukur nih. Jadi Allah itu menciptakan kita ini utuh, ya, utuh. Ya kita tidak bisa lihat. Ya ada apa mikroorganisme kecil di dalam untuk mengaktifkan titik-titik saraf kita, ya, untuk menggerakkan, mendorong si nutrisi ke reseptornya. Nah ini ya, maka dari itu ini harus holistik keseluruhan, ya. Nah di sini ya, jadi bukan saya berarti tidak apa keluar dari sini tak boleh minum antibiotik. Nah ya, jadi bisa menggunakan antibiotik kan emang berat ya, memang berat, tapi dicoba perlahan-lahan, ya. Jadi kita memang pakai semua ya, pakai semua, tapi kita coba aja, ya. Jadi ada nutrisi, kemudian obat ini kimia. Kemudian saya juga mengurangi kimia, ya, kecuali yang nempel dalam aliran darah, yang nempel dalam darahnya, ya, itu harus digelontor dengan kombinasi obat tapi tidak antibiotik, ya. Bukan obat sih, suplemen, ya, suplemen. Kita minum suplemen aja, suplemen dan herbal. Kemudian ini bahan kita harus aman, ya. Yang lain kita nggak tahu, hanya lewat iklan. Oh bahan ini siapa ini? Ya pabriknya, ya, pabriknya. Jadi bahan kita harus tahu. Nah sekarang kita hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, bahannya yang membuatnya itu harus jelas, sehingga bisa tatap muka, tidak percaya hanya gambar. Oh sekarang endorse banyak, ya, endorse banyak. Kira-kira artis, kira-kira pakai nggak? Artis kemudian lewat ini gunakan bahan A, B, C, kira-kira pakai atau nggak pakai? Artis begitu mungkin. Ya nggak mungkin, ya. Jadi tidak mungkin. Jadi itulah yang apa ya, kita harus cermati, ya. Lebih baik terasnya kita ya seperti ini. Jadi 80% itu, ya, tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi 20% ini orang sakit itu pasti endingnya adalah tanya ke temannya, ini Pak kemana ya berobatnya? Oh ke sana, ke terapis A, cocok ke sana. Minum apa? Minum obat itu langsung dibeli. Tapi 80% itu lupa namanya maintenance. Yang perawatan, justru yang maintenance ini yang harus diperhatikan, ya. Maintenance yang kulit gitu kan. Ya memang kosmetik itu bukan identik untuk wanita saja, tapi juga pria juga iya. Karena apa? Alam ini sudah tidak beraturan sekarang, ya. Panas matahari sudah dulu masih enak, ya. Sekarang sudah panasnya sudah tidak jelas. Terkadang panas banget gitu kan, 40 derajat.
terkadang ya dingin banget, nggak jelas, terus membuat kulit kita ini terpapar, nggak apa-apa Pak, gosoknya juga sudah alhamdulillah gitu kan ya, sehat, yang penting sehat. Tapi lama-kelamaan juga akan rusak kulit kita. Ya, lanjut. Nah, jadi kosmetik itu untuk penampilan luar, Pak. Nah, kosmetik itu untuk penampilan apa sih pentingnya penampilan luar? Kalau bapak-bapak mungkin nggak kayak gitu. Tapi jenderal itu Pak, kalah sama angkat jenderal itu pasti kalah sama Bu Jenderal. Pasti digerbeki sama Ibu ya. Diminta untuk memberikan produk kosmetik. Namun ya, yang paling waspada adalah anak cucu ya, keturunan nantinya ini. Kenapa? Karena semakin lama perkembangan informasi itu semakin gak jelas. Akhirnya apa? Gen Z ini atau strawberry ini ya, apapun itu ya, sekarang itu dia hanya melihat kemudian membeli tanpa ada kontrol daripada orang tua. Orang tua sibuk sendiri mencari nafkah buat keluarga ya. Nah ini yang paling penting adalah bagaimana kita menghadirkan produk di rumah yang kita tahu. Hadirkan saja. Kalau anak zaman sekarang kalau disuruh nggak mungkin mau pakai. Tapi kalau dibiarin gini kan, lama coba-coba kok enak, gitu kan ya, hanya habis. Terkadang ibunya nggak pakai, tapi dipakai anak-anak. Tapi nggak apa-apa Bu. Ya, daripada beli produk yang nggak jelas dari luar. Hadirkan produk yang kita kenal aja, gitu kan? Yang nggak kenal, produk di iklan tinggalkan, gitu. Ya. Nah, kalau kosmetik ini untuk penampilan luar. Nah, tapi juga untuk apa? Untuk nutrisi dalam tubuh. Contoh massage ya. Ada yang sudah pakai produknya dari SHM yang kosmetik. Gimana Pak testimoninya? Terima kasih untuk videonya luar biasa ya. Jadi saya banyak keringat. Biasanya setengah hari itu kalau saya udah habis keringat. Sekarang sampai sore. Untuk yang lotion, dan lotion itu saya kasih ke anak pertama saya karena sudah lotion di dokter ini. Yang awalnya sering kantor kalau darah kotor, sekarang alhamdulillah udah jauh berkurang. Dan ini juga dokter yang kedua, jadi yang dokter udah habis. Untuk yang baby oil itu kesukaan anak ketiga saya. Jadi kalau capek, intinya itu aromanya dia suka, terus cepat rilisnya. Itu dari produk yang sudah launching tadi. Terima kasih. Nah, inilah yang kita tidak ketahui ya. Jadi di luar sana kosmetik itu hanya untuk tampilan luar. Ya ternyata apa manfaatnya? Kalau di SHM ini produk kosmetiknya juga mendukung nutrisi kulit, ya nyaman, ya tidak hanya tampilan luar aja. Kalau kosmetik di luar sana, ya hanya cuma tampilan luar dulu, gitu kan. Tapi apa manfaatnya? Ya manfaatnya perusahaannya dapat banyak. Nah kita sebagai pengguna jasa akan memperhatikan manfaat yang lain. Ya, inilah hebatnya di produk DPT SHM. Ya. Nah kemudian obat. Nah obat ini awal sebenarnya itu berawal dari sintesis. Sintesisnya itu kita lihat dari produk bahan alam natural. Kemudian dilihat tuh senyawanya apa. Masa ya kita tambah pohon semuanya kan tidak mungkin. Maka dari itu kita cari senyawa, kemudian disintesis, dibuat tiruannya, kopiannya, akhirnya muncullah obat. Nah sekarang ada yang obat alam yang seperti obat namanya fitofarmaka, ya obat yang besar. Contohnya ya awal itu jamu yang ada berbagai jamu ya, ada misalnya jamu. Kemudian ada obat herbal
standar. Ya, kemudian ada namanya fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini setara dengan obat. Namun pertanyaannya, berapa lama proses registrasinya dan siapa yang punya? Karena harganya sangat mahal sekali. Ya. Kemudian obat juga tidak bisa, semuanya ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada bantuan daripada mikrobiom. Ya, mikrobiom ibarat makhluk hidup ya, karena mikroorganisme kecil-kecil. Apa itu mikrobiom? Nanti kita lihat ya. Kemudian obat tradisional atau herbal, ini dari tanaman. Nah, ini yang sering ditambahkan namanya mikrobiom. Dan dulu saya juga coba-coba, dulu berawal dari sini, kemudian dikembangkan ke kosmetik, ternyata efeknya luar biasa. Ya. Dan itulah ciri khas sendiri kosmetik yang bisa memberikan manfaat untuk terapis, untuk penyakit gitu kan, belum ada. Hanya looknya doang, ya. Tapi di sini kosmetiknya bisa untuk menutrisi kulit, ya. Kemudian nutrisi. Nah, nutrisi ini bahan-bahan yang mendukung untuk menjalankan fungsi dari apa? Reseptor yang ada di dalam tubuh. Ya, nutrisinya cukup di mineral, ya, semua mineral dalam tubuh itu dibutuhkan untuk regenerasi sel. Nah, ini mikrobiom ya. Mikrobiom itu adalah mikroorganisme. Sebenarnya mikroorganisme itu flora normal itu miliaran. Nah, miliaran. Ketika mikroorganisme ini itu terjadi keseimbangan, maka dia tidak akan mengganggu fungsi sel lain. Tetapi ketika ada yang mati satu saja, maka di situ terjadi berebut. Karena apa? Dia saling makan. Yang mati dimakan. Kemudian dia generasi lagi. Nah, siapa yang menghirup yang mati? Contoh, kalau yang hidupnya ada 1 juta, kemudian yang mati ada 300.000. Kira-kira terjadi keseimbangan atau terjadi saling terjadi kompetisi. Dan disitulah butuh yang namanya ketika dia itu setengah mati, maka butuh asupan nutrisi dari luar atau tambahkan mikrobiom dari luar. Itu. Jadi disitulah ada di produk SHI. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengoptimalisasi sistem metabolisme, pemecahan glukosa molekul. Nah, kemudian ini yang adalah mendistribusikan apa yang diserap itu didistribusikan ke semuanya. Nah, ada salah satu sisi dalam farmasi biasanya bicara obatnya saja tanpa melihat aspek mikrobiologi. Kalau dokter bicara penyakitnya saja, tapi langsung diresepkan tanpa betul. Ya. Bapak Ibu nanti ketika datang dokter bilang A, B, C, D, maka akan keluar obat namanya A, B, C, D. Betul? Nah, kira-kira akan mengganggu perkenalan mengganggu. Makanya ketika cerita ke dokter, fokuslah pada penyakitnya saja. Jangan coba. Dan kalau coba keluar obatnya semuanya, ya. Kemudian keluar lagi ya. Itu gitu. Ya, jadi apa ya? Ini edukasi ya Pak ya, edukasi. Jadi, nih saya itu sebenarnya sakit apa sih gitu kan ya? Dia langsung meresepkan itu langsung banyak aja, gitu kan yang lainnya bisa. Itu langsung fokusnya di sana aja ya. Kalau ke dokter. Ya. Nah, ya. Jadi kalau dokter itu yang pergi ke dokter yang sekiranya langsung aja anaknya, biar anaknya sendiri yang menderita. Ini
zat kimia ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Lanjut. Nah kemudian, ini akan tadi sudah disampaikan dalam konsep halal suci halal proyek. Jadi saya rasa kalau dari segi produk itu harus jelas ya, tidak mengandung bahan haram atau najis. Dan di situ bahan komposisi bahannya kita semuanya diterangkan turunan dari babi ikan. Yang penting itu aja. Ya. Jadi Bepom maupun BPJPH itu yang penting tidak turun dari itu yang paling penting. Dan tidak mengandung kimia yang berbahaya. Lanjut. Nah ini ya, jadi produknya ada biospray, ya ini lotion, kemudian access oil. Ini nyaman semua seperti baju kita tadi ya, testimoni. Ada yang sudah pernah pakai, ada yang belum pakai. Belum ya, ada di belakang. Ya. Ini semua tidak ada bahan-bahan yang berbahaya, tidak merusak mikrobiota dalam tubuh, bisa meninfeksi atau menambah ya. Jadi kalau yang tadi itu terjadi ketidakseimbangan mikrobiom, nanti akan ditambahkan di dalam obat ini. Ya. Ditambahkan lagi, kemudian nutrisinya akan ditambahkan lagi ya, dalam kulit dan sebagainya. Lanjut. Nah, fokus inovasinya di saya ya pertama itu ada di produk kosmetik herbal, kemudian obat ya, komunikasi obat, kemudian registrasi obat. Ini butuh waktu yang sangat lama dan berbeda. Kemudian nutrisi. Nah ini harus memperhatikan semuanya secara holistik. Nah untuk itu kita perlu lihat analisis SWOT-nya. Kita lihat ini kekuatannya itu apa, menjanjikan, apa dan efektif, ramah lingkungan karena kita tidak menggunakan bahan alkohol atau yang merusak akses fosfor. Kemudian kelemahannya apa? Makanya itu sangat kesadaran konsumennya sekali agak susah karena banyak sekali iklan yang hanya endorsement aja. Kemudian peluang, nah ini peluangnya sebenarnya sangat besar ya. 80% itu masih maintenance. Nah kita memanfaatkan 80%. Orang hanya berpikiran kalau sakit lalu minum obat, lalu nanti terapis, lalu nanti obat herbal. Kalau tidak sembuh obat, nanti terapis, alternatif dan sebagainya. Lalu obat herbal dan sebagainya. Yang bahkan sampai fraksi pun ada di sini ya. Fraksi yang mengandung mikrobiom ada sebagainya. Nah kemudian tantangan sebenarnya bahan baku berkualitas tinggi. Kemudian peluang ini sangat besar ya, sangat besar. Oleh karena itu produk tidak akan terbuktikan kalau tidak ada kepanjangan tangan dari Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi yang teman-teman terapis yang ada di lapangan ini yang sering berhadapan dengan keluhan dari masyarakat ya. Ibu-ibu bidan, perawat ya, ini yang langsung keseruan. Kalau saya sebenarnya itu banyak dibalik layar aja ya. Tapi kita memberikan edukasi. Nah ini edukasi ini yang sangat berat ya. Lanjut. Nah inilah yang tadi saya lihat ya. Ada kolaborasi antara industri farmasi, kemudian terapis, herbal dan tenaga kesehatan, kemudian didukung oleh saintis, ahli gizi sekarang sudah diperhatikan ya oleh pemerintah ya, ada nutrisionis ya, kemudian didukung oleh ulama dan pendidik. Jadi pendidik ini tujuannya memberikan dan ulama ini memberikan apa? Kita itu untuk membuka mindset ya, untuk membuka mindset kepada masyarakat biasanya ada kepercayaan tertentu misalnya ya, itu kan peran dari ulama.
menteri siapapun itu secara tidak sadar dengan gerakan frontal itu semua penyerapannya itu lebih cepat, absorpsinya lebih cepat. Itu, ya. Jadi, nah ini yang perlu di kolaborasikan. Ya, ini namanya logistik. Yang lanjut. Nah, kesimpulannya adalah tantangan peluang dan tanggung jawab sangatlah besar. Bagaimana kita mengembangkan industri tidak bisa produknya masif tanpa ada yang menggerakkan. Siapa menggerakkan? Otomatis adalah manusia. Ya manusia tadi ada grafis, ada teknis, ya ada pendidik, ada saintis, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita harus kembali menjaga prinsip kesehatan secara holistik. Ya, secara holistik. Kemudian, nah, jangan lupa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, ini yang sangat kita tekankan. Ya. Lanjut, nah, terakhir kita ini terkait obat yang kemarin kan saya coba berverifikasi mengenai produk di kemudian di situ ada barcode repo. Saya cek itu memang PT untuk produksi BB-nya sama, tapi nama produknya beda. Saya cek di internet produknya beda, nama produknya beda, dan ini juga beda. Kalau registrasi barcode repo-nya itu menunjukkan produknya berbeda, nama produknya beda, harganya juga beda. Terutama kalau misalnya kan itu kan bisa jadi pertanyaan. Terima kasih. terima kasih. Ya. Baik, terkait dengan penamaan ya. Penamaan sedang kita urus kebetulan ya. Namanya yang lama itu yang di Bepom. Ya, kita pakai yang pokok registrasinya. Ada perubahan lama. Dari yang lama ke yang kalau produknya sama, itu. Jadi komposisinya sama, hanya dari nama, itu aja. Dan kalau itu dari segi produknya, itu. Ada yang itu Pak ya? Ada yang lagi? Ya. Oh, khusus ya. Oh iya. Baik. Iya. Sudah ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti dari Jogja. Yang saya sampaikan itu singkat. Ada produk herbal yang di situ itu sebetulnya yang bertanggung jawab siapa adalah itu bukannya yang abal-abal. Termasuk saya kena imbasnya. Sponsornya iklannya kan saya kenal. Itu saya nyoba. Di situ nggak ada efek positifnya apa-apa. Dan itu yang baru siapa? Apakah itu dikatakan sama ahli kesehatan dan dikatakan ini? Sehingga tidak menjadi korban. Jangan rakyat itu disuruh mengerti lah. Itulah. Maka dibawa ke tapi yang sananya saya ini nggak ada yang nonton. Tolong ini
siapa yang bertanya saya? Harus ya. Terima kasih pengapunten semua pertanyaannya karena waktu sudah sekali tidak berbagi waktu sampai nanti akan dijelaskan sambil berjalan. Akan dijawab nanti di akhir oleh Desia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada beliau, Master Juli Ainun Rashid, Espam